Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan kupas tuntas prinsip-prinsip esensial dari profilaksis antibiotik bedah. Anggap saja ini panduan praktis yang sengaja kami rancang khusus untuk rekan-rekan dokter bedah dan anestesi, jadi bisa langsung diterapkan di ruang operasi. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang mungkin sering ada di benak kita semua. Kita tahu betul risiko IDO atau infeksi daerah operasi. Tapi pertanyaannya, kenapa ya masalah ini masih terus jadi tantangan besar di dunia bedah modern? Nah, ternyata kalau kita lihat dari literatur, masalah utamanya itu bukan karena kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Seringnya, protokol yang sudah ada itu tidak dijalankan secara optimal. Entah itu pilihan obatnya, dosisnya, waktunya, atau durasinya. Jadi ini lebih ke soal eksekusi di lapangan, bukan soal kurangnya pengetahuan. Baik, ini dia agenda kita. Kita akan bahas satu persatu, mengikuti alur kerja klinis yang pastinya sudah sangat kita kenal. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tujuan profilaksis. Jadi, sebenarnya apa sih tujuan utama kita melakukan ini? Mari kita samakan persepsi. Tujuannya sebetulnya sangat jelas dan sederhana, mencegah IDO. Caranya, dengan memastikan kadar antibiotik di jaringan itu cukup, tepat pada saat prosedur berlangsung. Ingat ya, ini untuk mencegah, bukan mengobati infeksi yang sudah ada, mencegah dari awal. Oke, selanjutnya kita masuk ke titik pengambilan keputusan yang pertama. Kapan kita perlu memberikan profilaksis dan antibiotik mana yang paling pas untuk dipilih? Perlu diingat, profilaksis ini nggak untuk semua jenis operasi loh. Kita memberikannya hanya kalau resiko infeksinya lebih besar daripada resiko penggunaan antibiotiknya sendiri. Misalnya resiko resistensi atau efek samping. Jadi ini soal menimbang resiko dengan sangat cermat. Nah, yang menarik di sini adalah soal spesifisitas. Pilihan antibiotiknya itu harus disesuaikan dengan kemungkinan patogen di area bedah. Ambil contoh bedah usus kan. Di situ kita butuh cakupan untuk bakteri aerob dan juga anaerob. Makanya kombinasi seperti cefazolin plus metronidazol jadi pilihan yang sangat logis. Sekarang kita sampai pada bagian yang menurut saya ini yang paling krusial dan sayangnya paling sering salah, waktu pemberian. Semuanya ditentukan dalam beberapa menit penting sebelum pisau bedah menyentuh kulit. Buktinya sudah sangat kuat. Waktu yang ideal itu adalah 30-60 menit sebelum insisi. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan konsentrasi puncak antibiotik di dalam jaringan, pas banget saat insisi pertama dibuat. Bukan sebelumnya, bukan sesudahnya, harus pas. Dan lihat angka ini. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah konsekuensi nyata. Kalau kita salah waktu, misalnya memberikan antibiotik saat operasi sudah berjalan, risiko IDO bisa melonjak sampai 3 kali lipat lebih. 3 kali lipat. Ini menunjukkan betapa timing yang tepat itu bukan hal yang sepele sama sekali. Jadi, kenapa sih harus ada jeda 30-60 menit itu? Ini bukan angka asal-asalan, tapi murni berdasarkan farmakokinetik. Antibiotik butuh waktu untuk berjalan dari aliran darah sampai masuk ke dalam jaringan. Nah, di jaringan itulah kita butuh kadar bakterisidanya, bukan cuma mengambang di pembuluh darah. Oke, setelah timingnya pas, kita lanjut ke dosis dan durasi. Bagaimana cara melakukannya dengan benar? Dan, yang paling penting, kapan harus berhenti? Standarnya itu simple. Dosis tunggal sudah cukup untuk mayoritas prosedur. Dosis berulang itu pengecualian ya. Hanya untuk kasus-kasus tertentu, misalnya operasi yang panjang sekali, lebih dari 4 jam, atau ada perdarahan hebat. Di luar itu, dosis tambahan malah bisa meningkatkan risiko lain. Nah, ini aturan emas lainnya. Berapa lama? Maksimal 24 jam. Titik. Melanjutkan profilaksis lebih dari itu terbukti tidak ada manfaat tambahan, malah meningkatkan resiko resistensi dan efek samping. Ingat, misinya adalah pencegahan, bukan terapi jangka panjang. Terus, bagaimana caranya supaya aturan 24 jam ini nggak terlewat? Solusi paling efektif itu ada di lever system. Terapkan automatic stop order di rekam medis elektronik. Jadi, setelah 24 jam, order antibiotik profilaksis otomatis berhenti. Ini cara jitu untuk mengubah teori menjadi praktek yang konsisten, tanpa harus bergantung pada ingatan masing-masing orang. Oke, sekarang mari kita simpulkan semuanya dalam sebuah daftar periksa yang sederhana dan praktis. Ini dia, 5 poin kuncinya. Pertama, pilih antibiotik yang pas. Kedua, atur waktu pemberiannya, 30-60 menit sebelum insisi. Ketiga, berikan dosis yang tepat. Ingat, standarnya dosis tunggal. Keempat, yang krusial, hentikan dalam 24 jam.
Dan terakhir, jangan lupa dokumentasikan semuanya. 5 langkah ini, kalau kita jalankan secara konsisten, dampaknya luar biasa untuk keamanan pasien dan masa depan antibiotik kita. Pertanyaan terakhirnya adalah, bagaimana kita bisa memastikan prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten di setiap ruang operasi untuk setiap pasien? Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal hafal protokol, ini soal membangun kebiasaan, membangun sistem, dan komitmen kita bersama untuk menciptakan budaya bedah yang lebih aman.